Selamat Hari Kesaktian Pancasila ya. Iya. Oh iya. Untuk 1 Juni ini ya 2024 semoga wilayah Ternate selalu aman, nyaman, terkendali. Dan juga bisa untuk memajukan Indonesia maju, Indonesia Jaya. Amin. Oke, kemudian yang kedua, untuk kru angkasawan, angkasawati RRI Ternate, sekali mengudara tetap mengudara, sekali merdeka tetap merdeka. Iya. Dari Bu Nur Hakim, Kebumen, Jawa Tengah. Oke, terima Baik. kasih, selamat pagi. Ya, Selamat pagi. Ya. Terima kasih Ibu Nur. Baik. Saat ini kita juga kedatangan tadi saya sampaikan bahwa salah satu selain Pak Pano ada juga dari Pak Isra Muksin Warik 3 Unibra. Nah, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, Pak, kita sudah mengulas sedikit nih terkait dengan dilema perguruan tinggi swasta di Maluku Utara, dan dikatakan oleh Pak No juga, dikatakan Pak No bahwa berbagai masalah problem yang terjadi di Maluku Utara, salah satunya uang kuliah, biaya kuliah dan sebagainya. Nah, saya pengen melihat mungkin minta tanggapan dari Pak terkait hal itu, terkait dengan dilema perguruan tinggi swasta. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Kami melihat ada 3 masalah utama yang saat ini dihadapi oleh perguruan tinggi swasta, nyaris bukan sekedar di wilayah 12 Maluku Utara, tapi hampir seluruh Indonesia. Kenapa? Karena ada 4.000 lebih perguruan tinggi dan 60%-nya adalah perguruan tinggi swasta. 3 hal yang saya maksud adalah, pertama adalah soal keuangan yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Dokter. Yang kedua adalah soal tata kelola, dan yang ketiga adalah soal infrastruktur. Nah, soal tata kelola itu kadang-kadang kita diperhadapkan dengan konflik interest, gitu ya, antara yayasan dengan akademik, antara akademik di internal itu sendiri. Tapi itu pure bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi kita. Yang ketiga adalah soal infrastruktur. Memang swasta itu diperhadapkan dengan minimnya infrastruktur. Kenapa? Karena poinnya seluruh pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta itu sumber pembiayaannya adalah dari mahasiswa itu sendiri. Kita agak sedikit berbeda dengan PTN, karena satu PTN adalah DIPA-nya sudah dari kementerian, dari negara, sudah begitu melakukan pungutan lagi, ya dalam hal ini adalah pembayaran SPP. Kita memang murni dari mahasiswa itu sendiri, dan bahkan rata-rata kita agak sedikit dilema karena untuk meningkatkan SPP melampaui perguruan tinggi negeri kita agak sedikit dilema. Kenapa? Satu, masyarakat kita punya kemampuannya agak sedikit di bawah rata-rata. Nah, sisi yang lain kita juga dituntut oleh negara memenuhi indeks kinerja utama yang 8 indikator itu, Pak. Gitu. Sisi yang lain juga, dari sisi mutu kita ada 24 indikator dan kriteria juga. Jadi negara ini memberikan standar ganda kepada perguruan tinggi baik itu swasta maupun negeri. Dari sisi yang lain kita dipacu berlari secara bersamaan dalam indikator yang sama, tapi dari sisi yang lain tidak diperhatikan, terutama dari sisi anggaran. Begitu Pak Sofyan. Baik. Berbagai masalah juga ya dihadapi di. Nah, untuk khususnya untuk di Unibra sendiri seperti apa masalah yang tadi diulas itu secara umum nih? Ya. Saya melihat, saya ingin dari Pak untuk bagaimana memaparkan khususnya di Unibra sendiri. Baik, untuk di Universitas Bubi Hijrah Tidore kita memang memiliki 11 program studi, dan dari 11 itu 2 diantaranya sudah terakreditasi baik sekali. Nah,
Problem yang saya melihat dari sisi keuangan adalah kita sekarang melakukan perbaikan sistem, seluruh proses pembiayaannya adalah satu pintu. Artinya apa? Seluruh pembiayaan yang sumber dari mahasiswa itu melalui pembayaran rekening universitas untuk menjaga kebocoran-kebocoran itu. Yang kedua adalah kita punya SPP itu bisa dikatakan termurah di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena sampai saat ini itu ada masih 600.000 SPP-nya. Nah, kalau dari sisi pembiayaannya masih seperti itu, otomatis berpengaruh pada tata kelola, berpengaruh pada mutu, berpengaruh pada infrastruktur. Begitu. Kita diuntungkan oleh berada pada ibu kota provinsi Maluku Utara, maka banyak hal itu disupporting oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan, terlepas dari pembiayaan dari yayasan itu sendiri. Yang berikut kita diuntungkan juga oleh Yayasan Bumi Hijrah, bahwa selama ini tidak pernah melakukan intervensi, baik intervensi mutu maupun intervensi yang lain, karena beliau mencoba profesional membatasi dirinya bahwa ini loh urusan akademik dan ini loh urusan yayasan. Nah, kita diuntungkan dari sisi itu, sehingga kami dari rektorat itu agak sedikit leluasa mencari sumber pendanaan lain yang diatur dalam ketentuan untuk mensupport seluruh kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Universitas Bumi Hijrah Tidore. Demikian. Baik. Nah, saya juga ingin melihat bagaimana masalah yang terjadi di kampus Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama. Ya. Terkait itu yang saya bilang tadi, bahwa problem kita berbeda-beda. Iya. Setiap perguruan tinggi swasta. Terkait internal kami pasti beda dengan yang ada di Bumi Hijrah. Iya. Kalau ada di Bumi Hijrah itu mereka sentralisasi melalui rektorat. Kalau kami beda, sentralisasinya melalui yayasan. Itu. Jadi segala kebijakan tentang keuangan apa itu tergantung yayasan. Nanti direktorat membuat rancangan, mengajukan kepada yayasan, baru itulah yayasan mengeluarkan anggaran sesuai dengan permintaan direktorat. Nah, kemudian yang problemnya adalah masalah terkait dengan SPP tadi, UKT ya, kalau di perguruan tinggi negeri. Ini sebenarnya menarik. Kalau tadi dibilang oleh Unibra uang kuliah termurah di dunia, bahkan mungkin kami lebih termurah. Nah, ini sebenarnya krusial ya, krusial yang saya bilang tadi. Ini permasalahan yang cukup, karena bagaimana kalau ke perguruan tinggi antara Unibra dan kami dan teman-teman yang lain berpikir tidak seperti ini, kira-kira SDM Maluku Utara ini seperti apa? Begitu. Nah, maka mesti hadirlah pemerintah di situ. Nah, kita sampai berpikir pada tingkat SPP termurah di dunia, tapi kok pemerintah tidak pernah campur tangan. Ini kan problem ini gitu. Nah, dari kami tidak menggunakan SPP itu disubsidi oleh yayasan, tidak dipungut biaya SPP. Dia hanya masuk pertama itu hanya membayar sarana prasarana. Itu pun dikasih asrama gratis selama 1 tahun. Nah, itulah. Nah, ini strategi oleh kampus masing-masing bagaimana untuk bisa meraup mahasiswa. Benar. Bahkan itu pun daya bayarnya juga rendah. Sudah begitu masih cicil. Nah, ini dilema perguruan tinggi itu yang saya bilang tadi, masih cicil. Nah, kalau tidak seperti ini mungkin perguruan tinggi swasta ini tidak ada mahasiswa. Kenapa yang tadi saya bilang tadi? Datanglah masyarakat karena dibobokan dengan KIP kuliah itu yang digaung-gaungkan tadi saya bilang. Masyarakat datang cuma tanya ada beasiswa apa enggak. Kalau tak ada beasiswa orang pulang. Akhirnya sudah kami ada ini program ini. Nah, itu baru 2 perguruan tinggi yang sudah bervariasi. Iya. Belum lagi ada 19 perguruan tinggi swasta yang ada di Maluku. Sebenarnya ada 23, tapi ada 3 yang merger, 2 yang merger, tinggal jadi 19 sekarang ya, enggak salah. 20 ada 1 yang baru universitas apa itu, ada 20 mungkin kurang lebih. Itu yang membuat kita berbeda dan ini
perlu saya sampaikan lagi bahwa harus ada Campur tangan pemerintah. untuk membantu perguruan tinggi swasta yang ada di Maluku Utara. Saya kira itu. Oh, berarti untuk sejauh ini belum ada campur tangan. Saya belum ke Pak. Ya, Ya. sebenarnya itu ada di tahun semasa Pak Gubernur Abdul Ghani Kasuba. Tidak salah itu 3 tahun berturut-turut itu kami diberi beasiswa Kiaraha. Ya. Dan itu sangat produktif. Dan itu juga bisa membuat perguruan tinggi swasta di Maluku Utara yang bisa berkelanjutan. Karena dosen kami bisa S2, bahkan bisa ke S3. Saya tidak pernah berpikir, tidak pernah terbayang kalau itu tidak ada. Mungkin banyak kampus di Maluku Utara ini tutup. Karena menyikapi tuntutan pemerintah tadi dosen harus S2, bahkan sekarang harus S3. Ini tuntutan kan semakin berat. Nah, maka dari itu dari 3 tahun itu alhamdulillah membantu baik S1, beasiswa S1, S2, D3 dan S3 ya. D3, S1 dan S2, S3. Pada tahun tidak salah tahun 97, 98, 99. Setelah itu tidak ada lagi sampai sekarang. Nah, saya kira itu. Nah, Pak, saya secara umum nih, karena tadi saya jelaskan bahwa masyarakat menilai bahwa untuk universitas perguruan sendiri itu masih masyarakat memandangnya masih belum bahwa ini nih swasta nih. Jadi kebanyakan belum punya ketika mau masuk saja itu agak wah ini swasta gitu. Harusnya perguruan tinggi. Nah, saya meminta Pak untuk bagaimana memberikan sebuah gambaran bahwa ini bahwa universitas swasta ini seperti ini nih, sekalipun swasta punya fasilitas dan pendukung lainnya. Saya kira tadi saya bilang sekarang dikotomi itu kan sudah hilang. Perbedaan negeri swasta itu kan sudah tidak ada lagi. Yang membedakan itu akreditasi, dan kemudian akreditasi itu juga grade-nya sudah dihilangkan. Tinggal tidak terakreditasi, akreditasi baik sekali dan unggul. Itu artinya pemerintah ingin supaya tidak ada dikotomi, perbedaan, sehingga animo masyarakat masuk perguruan tinggi itu tidak membedakan. Maka berubahlah aturan akreditasi itu. Nah, terkait dengan saya lupa saya lupa ya. Memilih ya, masyarakat memilih perguruan tinggi apa negeri apa swasta. Sekarang kan kami punya prodi kan pasti ada yang berbeda dan pasti ada punya ciri khas itu. Jadi sekarang bahkan LLDikti itu memberi instruksi ke kita bahwa tidak boleh lagi ada perguruan tinggi yang membuka program studi yang sama. Nah disitulah kita bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa walaupun dia bisa negeri, tapi kalau program studi tidak ada berarti pasti. Nah, apalagi program studi itu masih diminati dan punya prospek ke depan begitu. Jadi saya kira sama semua, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang terpenting adalah program studi itu masih punya prospek, ya, punya prospek ke depan, punya nilai jual ke depan, punya istilahnya prospek lah ya. Masih berkelanjutan lah untuk nah, ada memang program studi yang memang dianggap pemerintah itu sudah jenuh. Nah, itu bahkan itu minatnya turun gitu. Nah, tinggal bagaimana kampus memoles ya, mendesain bagaimana caranya untuk bisa. Tapi saya kira untuk nah, kelemahan satu di swasta, kami cuma itu tadi yang nilai jual kami itu di beasiswa itu yang membuat kami itu agak sedikit, karena mereka datang tanya, kemudian tidak ada beasiswa, mereka pun akhirnya kita bujuk, ayo sini kita ada beasiswa ini, ada ini dan seterusnya. Nah, kalau tidak mereka pulang dan memilih tidak melanjutkan kuliah. Nah, begitu. Jadi saya kira dinamikanya berbeda-beda, baik negeri, swasta. Dari swasta juga masing-masing punya ini sendiri-sendiri, strategi sendiri-sendiri, dan yang terpenting adalah tidak lagi membedakan ya pilihan-pilihan program studi itu, karena akreditasinya sudah disamakan ya dengan standarnya ya.
Nah, tidak ada lagi dikotomi, dan ini diharapkan kepada masyarakat bahwa sekarang tidak ada lagi prodi atau akreditasi ABC, nggak ada lagi. Nah, jadi dianggap baik semua, kalau baik, unggul dan baik sekali. Itu aja. Baik sekali, tidak terekstra dan unggul. Hanya 3 itu. Nah, itu untuk bagaimana persepsi masyarakat itu mau, oh ini program studi masih C, oh itu kurang. Nah, itu yang mau menghilangkan dikotomi itu, saya kira. Nah, untuk di Politeknik sendiri berapa program studi Pak Indi? Kami baru 3 prodi dan 2 masih C dan 1 udah unggul baik sekali, 1 prodi. Nah, ini baik sekali. Alhamdulillah 3-3-nya terakreditasi gitu. Nah, dan sekarang ada rencana mungkin ada penambahan tahun depan itu 2 prodi tapi D4 ya, S1 insyaallah. Ada rencana seperti itu. Iya, baik. Saya kembali ke Pak Isra Maksin sebagai Warek 3 Unibra. Pertanyaan yang sama Pak, bahwa paradigma masyarakat tadi yang saya jelaskan bahwa ada yang memandang bahwa ketika anaknya yang mau masuk di perguruan tinggi itu melihat dulu nih, kebanyakan yang saya lihat seperti itu. Ketika mau ke negeri dan swasta mereka lihat dulu. Nah, ini negeri, ini swasta. Yang dominan ada yang dipilih adalah negeri, sementara swasta. Baik. Ya, terima kasih Pak Opan. Sebenarnya saya melihatnya ini adalah soal mindset saja. Iya, betul. Soal gengsi-gengsian saja. Ya. Kenapa? Karena tadi dari awal saya katakan swasta dan negeri itu tidak ada perbedaan dalam hal mutu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Noho bahwa pada saat kita akreditasi maupun reakreditasi itu kita diperhadapkan pada 9 standar. Di dalamnya ada 24 kriteria. Kalau standarnya adalah memenuhi standar SNDikti, maka nilainya adalah baik. Kalau melampaui sedikit, maka nilainya adalah baik sekali, bahkan unggul. Nah, kalau kita apple to apple antara negeri dan swasta tidak fair lah kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi akreditasinya, ya Unhai sekarang akreditasi banyak program studi juga C, baik begitu. Iya. Kami di Bumi Hijrah dari 11 program studi, 2 diantaranya sudah baik sekali begitu. Nah, begitu juga dengan 3 prodi di Wiratama, 1 sudah baik sekali, 2-nya masih baik. Nah, ini tentu kami memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bukan soal swasta dan negeri, tapi kita melihat sebuah prodi itu bagaimana outputnya apakah diserap oleh dunia kerja atau tidak. Nah kita bicara tentang output, maka kita bicara tentang kurikulum. Nah, kebanyakan kita sekarang itu sudah diinstruksikan oleh Mas Menteri bahwa MBKM. Maka swasta maupun negeri itu bagi kami tidak lagi ada perbedaan. Nah, sekarang kami di Bumi Hijrah itu ada mengirim mahasiswa 3 orang untuk kuliah PMM namanya, pertukaran mahasiswa magang. 2-nya di Bandung, 1-nya di Malang. Dalam rangka apa? Meningkatkan kompetensi itu. Nah, gitu. Yang berikut adalah kita melihat apakah alumni kita itu ketika wisuda apakah terserap di dunia kerja di bawah 6 bulan atau di atas 6 bulan. Nah, kami memiliki alumni yang sekitar 600 orang rata-rata, 60% hasil survei kami, setiap tahun kami lakukan survei, itu 60% terserap di bidangnya masing-masing. Nah, 40% itu relatif. Itu fenomena perguruan tinggi baik swasta maupun negeri di seluruh Indonesia. Nah, karena apa? Pada saat kami melakukan workshop kurikulum itu mengundang mitra sebagai pengguna. Apa kebutuhan dunia kerja di sana? Misalnya sekarang isu tambang yang begitu besar, kita mengundang IWIP ke sini, kita mengundang Harita ke sini, kita mengundang NHM. Apa yang mereka butuhkan dalam soft skill-nya. Nah, ketika itu yang mereka sampaikan, kami identifikasi ini loh mata kuliah ini yang harus didorong, yang akan dibutuhkan pada dunia kerja ke depan. Nah, hanya cara-cara itu yang kami lakukan dalam rangka menghilangkan dikotomi tadi antara swasta dan negeri. Ini soal mindset saja begitu. Kok di ijazahnya pada saat Anda melakukan tes PNS tidak membedakan mana ini negeri dan swasta, tapi apakah ini punya PIN sivil atau tidak begitu. Sekarang semua
semua perguruan tinggi diwajibkan menggunakan prinsip sipil, dan itu tidak main-main. Kita semua didorong ke sana begitu. Baik Pak, kita berikan kesempatan dulu nih untuk para penanya lihat via telepon. Kita berikan kesempatan dulu, ya. Oh, iya, baik. Kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Riko sebagai pengamat kebijakan publik. Iya, assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Iya, Pak Riko. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Pagi. Nah, di studio sudah hadir dua narasumber, Pak Noho dan Pak Isra, dan banyak mengulas terkait dengan dilema perguruan tinggi swasta di Maluku Utara. Dan saya meminta pandangan dari Pak sebagai Pak Riko sebagai kebijakan publik untuk memandang berbagai problem yang terjadi di Maluku Utara, terutama soal dilema perguruan tinggi swasta. Nah, salah satu diulas oleh dua narasumber. Salah satu poin penting adalah terkait dengan biaya kuliah. Itu yang menjadi masalah utama, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang lain. Saya bagaimana pandangan Pak terkait soal masalah yang terjadi di Maluku Utara? Iya, baik. Selamat pagi Bapak-bapak pembicara. Pagi. Selamat pagi juga pendengar RRI. Nah, tentu tadi saya menyimak dari diskusi itu emang sangat luar biasa ya. Pertama yang saya pengen pandang adalah kehadiran perguruan tinggi swasta secara historik menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat pendidikan itu tidak bisa diabaikan pemerintah. Rasio perbandingan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang luar biasa, perbandingan itu menunjukkan bahwa masyarakat sangat care, sangat peduli, dan selalu hadir di dalam setiap jenjang pendidikan, mulai SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Dari posisi ini kita menilai itu sangat baik sekali. Tapi pada sisi lain juga kita harus bisa menyadari bahwa kehadiran perguruan tinggi yang banyak itu juga menjadi sebuah kajian serius. Kita ini posisinya sekarang menjadi kampus ketiga terbanyak setelah Amerika dan India. Tapi pada sisi lain kita kemudian melihat peningkatan kualitas SDM kita tidak berkorelasi dengan jumlah perguruan tinggi. Maka ada pertanyaan-pertanyaan serius. Bagaimana itu bisa digambarkan? Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga yang punya perguruan tinggi lebih sedikit dari kita, namun punya daya kualitas SDM-nya lebih baik dibandingkan kita. Maka kemudian kesimpulan sederhana adalah kita menyatakan bahwa perguruan tinggi kita kurang berkinerja baik. Karena jumlahnya banyak, perguruan tingginya 4.000 lebih. Dosen yang dihimpun dari swasta negeri itu 300 ribuan lebih. Tetapi faktanya kita tidak mampu menghasilkan SDM yang seperti kita gambarkan selama ini. Meskipun kita sedang memproses dan terus bekerja keras ya, bersama-sama. Maka terobosan-terobosan yang diusulkan sejak zaman dulu ada, sejak zaman kemarin-kemarin berapa tahun, 2-3 tahun yang lalu ya, untuk merger misalnya. Agar memiliki daya dukung yang lebih kuat. Mungkin itu menjadi salah satu solusi terhadap perguruan tinggi yang mendapatkan kesulitan. Di sisi lain memang pemerintah juga harus memberikan apresiasi. Fakta bahwa jauhnya rasio perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta itu menggambarkan bahwa pemerintah pun tidak cukup mampu kalau menyediakan perguruan tinggi lebih banyak, ditambah lagi perguruan tinggi tidak mampu. Memang secara sejarah pun tadi saya awali bahwa memang masyarakat kita sangat care. Pendidikan di zaman kolonial, masyarakat kita, tokoh-tokoh bangsa kita sudah membangun. Zaman era Kartini, Ki Hajar Dewantoro,
Ahmad Dahlan sudah membangun perguruan-perguruan sekolah-sekolah. Itu sebagai simbol bahwa masyarakat sejak sejarah era kolonial pun sudah hadir di sistem pendidikan kita. Jadi saya pikir gagasan untuk merger bagi perguruan tinggi yang mendapatkan kesulitan itu satu langkah, meskipun pada proses menjadi merger itu juga nggak mudah. Hanya pemerintah harusnya bisa memfasilitasi itu hingga kemudian kita berharap perguruan tinggi itu bisa menjadi lebih baik. Gitu Mas. Baik Pak Riko, terima kasih atas pandangannya. Baik, kita kembali. Ya, terima kasih Pak Riko. Ya. Baik, kita kembali lagi ke Pak Noho nih. Nah, sebelum ke Pak Noho, kita buka dulu via telepon. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pagi ini. Baik, Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Ya, Pak Sofian dengan Pak Leo di Pulau Iri. Oh iya, Pak Leo. Iya, ini tema yang bagus. Kalau tema ini kan semua serba bingung ya. Dan saya juga tak bersalah. Jadi kalau menurut Pak Leo itu menyangkut dengan UKT, Universitas Provinsi Maluku Utara. Di sini kita harus, tadi Bapak narasumber katakan bahwa Bapak sebagai Ketua Asosiasi Akademis Provinsi Maluku Utara. Iya. Di sini Pak Leo pikirkan bahwa Bapak harus negosiasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara maupun Bupati Wali Kota Provinsi, duduk bersama sehingga bahas hal-hal menyangkut dengan hal akademis, dalam hal ini UKT, karena masyarakat kita ini butuh penyelesaian antara akademis dengan pemerintah. Jadi kalau ini tidak berjalan, maka akan tidak sejalan, maka dilema ini akan tidak tuntas. Kalau kita butuh ketenangan dalam dilema ini, harus akademis dengan pemerintah harus kerjasama, kolaborasi yang baik, sehingga jangan terjadi hal-hal seperti ini. Karena saya lihat Maluku Utara ini, Universitas Uniupas di Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Solomonta itu, saya lihat itu mahasiswa itu gratis semasa Bupati Benilaus. Ya. Jadi dorong punya apakah UKT ke apa itu gratis untuk para mahasiswa. Di sini Bapak sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Maluku Utara ini mudah-mudahan Bapak dapat dengan Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara supaya duduk bersama bahas masalah ini. Apakah sampaikan Ketua punya tujuan-tujuan kepada universitas ini, kalau apabila Ketua terima, maka buat satu regulasi pemerintah daerah sehingga ada kepastian hukum. Ini satu yang utamakan, itu yang saya sampaikan ini sebagai PR bagi kita sebagai siswa para akademis di Provinsi Utara ini butuh seperti itu. Jangan sampai kita cuma hanya bicara dilema, tapi universitas tidak dapat dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Gubernur maupun Bupati Wali Kota. Begitu. Barangkali itu dulu. Baik, Pak. Narasumber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo. Terima kasih, Pak Leo. Nah, saya ke Pak Ano untuk bagaimana menanggapi pertanyaan dari Pak Leo sendiri. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, terima kasih atas pertanyaannya.
terkait dengan bagaimana sikap asosiasi yayasan ya, perguruan tinggi, badan penyelenggara terhadap kemitraan oleh pemerintah. Sebenarnya dulu pernah tadi saya bilang dulu ada namanya forum perguruan tinggi, forum rektor, dan itu diinisiasi oleh kita semua teman-teman perguruan tinggi, dan di bawah pembinanya adalah rektor Universitas Hairun dan IAIN Ternate, dan itu jalan jalan kurang lebih 3 tahun yang saya bilang tadi. Ada beasiswa S1, D3 dan beasiswa S2, S3. Nah, kemudian ada juga fisik, bantuan fisik itu pernah jalan. Kemudian setelah berakhirnya masa jabatan rektor Universitas Hairun, nah disitulah mandeknya sampai hari ini, kurang lebih sudah 4 tahun tidak jalan lagi. Nah, maka dari saya ketika dipilih sebagai ketua asosiasi, ada punya pemikiran bagaimana supaya pendidikan tinggi ini harus dilihat serius oleh pemerintah daerah. Nah, tingkat keseriusan itu harus, tadi disampaikan oleh Pak Leo tadi, harus diatur regulasinya. Bagaimana regulasi itu? Karena memang selama ini kenapa dia mandek, kenapa dia terhenti? Karena selalu dari pemerintah provinsi menanyakan regulasinya. Apa dasar hukumnya kita beri bantuan kepada perguruan tinggi? Dan kami sudah rasionalkan bahwa ini forum dia insidentil, hanya memediasi, pertanggungjawabannya ada rektor masing-masing. Nah, tapi selalu kami ditanyakan dasar hukumnya apa ini forum gitu. Akhirnya di situ macetnya. Nah, ketika lahirlah saya terpilih sebagai ketua asosiasi ini, ada pemikiran bahwa memang di dinas itu harus perlu ada bidang tersendiri, dan itu di daerah lain ada. Maka tadi saya bilang, pengantar tadi saya bilang, ini tergantung keberpihakan pemerintah. Mau ndak DPR ya, kemudian Mendagri, karena ini terkait dengan anggaran. Membuat satu bidang di dinas itu kan pasti butuh anggaran. Oleh karena itu kami akan berkoordinasi dengan pihak mungkin gubernur baru atau seperti apa, kemudian akan kami koordinasi dengan DPR. Nah, nanti setelah itu baru dari pihak stakeholder ini berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri ya, dalam ini sebagai otoritas ya anggaran ya, itu ada di Menteri Dalam Negeri, artinya regulasinya. Nah, jadi kalau itu ada, maka saya kira perguruan tinggi swasta sudah tidak repot-repot lagi. Bahkan sudah tadi dimaksud menerima menerima mahasiswa itu dengan gratis, itu saya kira akan terwujud. Nah, ini kan hanya daerah-daerah tertentu, kabupaten-kabupaten tertentu yang merasa anggarannya lebih. Jadi ada kampus yang enak karena disupport oleh pemerintah daerah, ada kampus yang memang ikat perut kan begitu. Nah, seperti misalnya kita di kota Ternate ini, sampai hari ini kan setelah pasca Samsiran Dili selesai, sudah nggak ada lagi untuk perguruan tinggi swasta itu. Nah, padahal kalau kita lihat kontribusinya, nah coba kita lihat berapa tadi disampaikan oleh analisis tadi, perguruan tinggi negeri dan swasta perimbangannya 60-40% itu sama dengan di Ternate. Perguruan tinggi negerinya berapa, swastanya berapa. Nah, justru sebenarnya kita sama-sama punya kontribusi. Nah, paling tidak ya pajak dan seterusnya, pendapatan asli daerah itu pasti akan berpengaruh gitu. Nah, ini pemerintah harus berpikir gitu ya, berapa puluh ribu mahasiswa yang ada di nongkrong, yang berdomisili yang ikuti pendidikan di universitas swasta yang ada di Ternate ini ada berapa, itu juga perlu dipertimbangkan. Maka saya kira dengan senang hati pemerintah harus menyambut baik untuk gagasan membentuk bidang baru. Kenapa begitu? Ke depan saya malah prediksi mungkin 20 tahun ke depan anjlok sumber daya manusia kita Maluku Utara. Kenapa? Animo masyarakat sekarang lebih banyak lari ke perusahaan karena melihat kondisi perguruan tinggi swasta yang begitu mahal UKT-nya ya dan seterusnya.
Dan ini sangat prihatin gitu. Anak-anak lulusan SMA itu kan sebenarnya masih wajib oleh orang tua harus lanjutkan perguruan tinggi karena masih usia pendidikan, masih usia sekolah. Tapi ternyata mereka lebih memilih masuk di industri, masuk perusahaan yang risikonya besar, ya. Dan itu bukan investasi jangka panjang sebenarnya. Nah, sebenarnya sekolah inilah investasi jangka panjang baik keluarga maupun pemerintah daerah. Bahkan saya bilang kalau ketika daerah ini moratorium ini sudah dicabut oleh pemerintah, maka ada 4 kabupaten kota yang mekar. Nah, bagaimana kira-kira kalau adik-adik kita yang pilih tidak kuliah dan masuk di industri atau masuk di perusahaan? Ya mungkin investasinya tidak jangka panjang karena di sana pekerjaannya berat. Dan paling tidak mereka pasti dan memiliki 1 motor, ya, minta istirahat sudah. Dan tidak melanjutkan di perguruan tinggi. Dan ini akan terjadi satu saat terjadi satu gejala sosial yang akan kita sama-sama rasakan karena sumber daya manusia kita tidak siap dan pasti orang luar yang akan merebut tenaga kerja dan putra-putra kita, putra daerah kita akan menjadi penonton di negeri sendiri. Ya saya kira untuk itu maka ini pemerintah harus jeli melihat kondisi seperti ini. Maka harus memang betul-betul pengembangan SDM itu ada di perguruan tinggi, tidak ada tempat lain. Maka kalau ini pemerintah mau jeli melihat ini, maka ayo mari kita sama-sama bergandeng tangan, bermitra untuk kita bantu kepada masyarakat supaya semua bisa menikmati pendidikan tinggi dengan aman, nyaman dan sukses. Saya kira demikian. Ya. Baik, Begitu. saya ya. Beralih ke Pak Isra Muksin untuk menanggapi kebijakan pengamat kebijakan publik tadi Pak Riko sekaligus dengan Pak Leo. Mungkin Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Riko dan Pak Leo di Hiria. Untuk Pak Riko memang dalam standar yang mana, dalam hal yang mana bahwa kita mengklaim sumber daya manusia yang diproduksi oleh perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta itu masih di bawah standar rata-rata. Perlu diketahui oleh Pak Riko bahwa kita setiap tahun melakukan survei tentang serapan tracker study, serapan alumni kita di dunia kerja. Tadi saya katakan khusus kami di Universitas Bumihi Jenderal Tidore dari 600 lebih alumni kita itu 60%-nya terserap di dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. 40% itu relatif. Itu menandakan bahwa sumber daya manusia kita memang dibutuhkan di dunia kerja. Begitu, maka kita membandingkan tadi statement dari Pak Riko itu apa ya indikatornya begitu. Untuk Pak Leo di Hiri memang UKT kita kalau sebuah perguruan tinggi yang sehat di bawah 18 juta per orang menyelesaikan studi S1 itu tidak dikategori sehat. Hal yang sehat adalah yang bersangkutan menyelesaikan biaya selama studi 4 tahun untuk S1 itu 23 juta ke atas. Nah, kalau kita memperlakukan standar seperti itu, ya rata-rata kemampuan ekonomi masyarakat kita itu di Halmahera, karena kami basisnya di Halmahera, ya di bawah standar rata-rata karena pekerjaan mereka petani, nelayan dan buruh-buruh dan lain sebagainya. Maka tadi dikatakan oleh Pak Noho tadi ya kita mengambil kebijakan harus cicil begitu. Itu pun di setiap tahun kami melakukan evaluasi itu tunggakan dalam hal piutang UKT mahasiswa kepada perguruan tinggi itu di atas miliaran, Pak. Nah, kita pada posisi itu dilema dalam hal apakah yang bersangkutan dikeluarkan atau dipertahankan. Nah, kami memilih dipertahankan dengan risiko-risiko yang ada. Maka kami melihat memang kehadiran pemerintah di baik level kabupaten, kota dan provinsi itu penting, tergantung political will itu sendiri, di mana basis tadi dikatakan oleh Pak Dokter apakah pemerintah mempertanyakan regulasinya apa. Dasar kita lah undang-undang dasar bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah punya tanggung jawab untuk itu. Tidak ada lagi spekulasi-spekulasi yang lain. Saya kira itu Pak Kopang. Baik, terima kasih. Kita break dulu. Tutup. Ya sebelum itu kita statement dulu nih. Oh, enggak usah. Oke, baik. Terima kasih. Kita tutup dialog pagi
ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Sentral. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, adalah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Lima berita utama pagi ini. Joko Widodo dijadwalkan akan memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Presiden akan memimpin upacara dari Dumai, Provinsi Riau. Menteri Pertahanan Menhan RI Prabowo Subianto dijadwalkan kembali